Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya Tuhan, berkatilah kami. Kami ingin beribadah, Tuhan, berkatilah kami dari awal sampai akhir. Dan hindarilah kami dari gangguan-gangguan yang lainnya atau godaan-godaan lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan. Nah, yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi penjala manusia, supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa dekat kepada Yesus. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu yang satu ini sekali lagi dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Yeay. Yuk kita sama-sama menjadi penjala manusia. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan adik-adik. Jangan pernah menyerah, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan untuk segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk adik-adik, kita bekerja bersama-sama di ladangnya Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sukacita dan penuh semangat. Yuk adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan,
menguatkan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan pernah menyerah ya adik-adik, terus bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, arahkan hati kita sama-sama nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat dan penyertaan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Cici dan Koko. Lindungi agar kami bisa
mendengar, memahami, dan mengerti, dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira apa ya tema firman Tuhan hari ini? Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah mendengarkan nasihat yang baik. Nah adik-adik, sebelumnya Koko mau nanya dulu nih ke kalian. Apakah kalian ada yang pernah mendengarkan nasihat? Mungkin dari orang tua, nasihat dari guru-guru di sekolah, guru-guru di Life Kids, atau dari teman-teman kalian. Nah, pastinya itu nasihat yang baik yang kalian terima. Nah, tapi ada juga loh nasihat-nasihat yang tidak baik di sekitar kalian, atau bahkan kalian tidak jarang untuk mendengarkan nasihat yang tidak baik loh adik-adik. Nah, kalau kalian salah memilih nasihat, maka akibatnya fatal. Dengan salah memilih nasihat, bahkan bisa merugikan diri sendiri, atau bahkan merugikan orang lain loh adik-adik. Sama seperti yang akan diceritakan dalam firman Tuhan kali ini, di dalam 1 Raja-Raja 12, ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah masing-masing ya, dan baca Alkitabnya. Koko mau tanya nih ke kalian, kira-kira kalian tahu nggak apa sih salah satu tugas dari presiden? Betul banget. Salah satu tugas presiden adalah melindungi rakyat dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Nah, adik-adik, itu juga yang sama yang dilakukan oleh Raja Salomo, raja atas Israel yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan untuk rakyat Israel, adik-adik. Tapi di akhir masa pemerintahan Raja Salomo, ia malah menjauh dari Tuhan, adik-adik, dan membuat kerajaan Israel menjadi berantakan dan tidak teratur. Nah, hal tersebut dikarenakan banyak orang-orang yang gak suka sama Salomo. Karena pada saat itu, Raja Salomo membuat peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan rakyatnya, yang menyebabkan rakyatnya menjadi tidak sejahtera. Nah, hal ini juga menyebabkan Yerobeam, salah satu pegawai Salomo, menjadi pemberontak dan tidak mau bekerja lagi di Israel, di kerajaan Israel. Nah, akhirnya dia melarikan diri. Nah, setelah Raja Salomo meninggal, akhirnya Rehabeam, anak dari Raja Salomo, menggantikan Raja Salomo sebagai raja atas Israel. Nah, mendengar hal tersebut, Yerobeam atau salah satu pegawai istana tersebut itu kembali lagi ke kerajaan Israel dan menghadap kepada Raja Rehabeam untuk meminta dan memohon supaya peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh ayahnya itu diubah supaya tidak merugikan dan menyebabkan rakyatnya menjadi tidak sejahtera, adik-adik. Nah, namun Raja Rehabeam tidak langsung memberikan jawabannya kepada Yerobeam, adik-adik. Raja Rehabeam meminta waktunya beberapa hari untuk memikirkan permohonan tersebut. Nah, akhirnya Raja Rehabeam meminta nasihat-nasihat di orang-orang sekitarnya, adik-adik. Salah satunya yang pertama adalah memintanya kepada para tua-tua yang sudah lama menjadi penasihat Raja Salomo atau ayahnya dari Raja Rehabeam. Nah, akhirnya diceritain apa yang menjadi permohonan Yerobeam kepada Raja Rehabeam. Nah, mendengar hal tersebut, para tua-tua memberikan nasihat kepada Raja Rehabeam jika mau mendengarkan dan mau mengasihi rakyat, maka Raja Rehabeam harus mengubah peraturannya supaya menyejahterakan rakyatnya, adik-adik. Nah, tapi Raja Rehabeam malah mengabaikan nasihat tersebut. Akhirnya Raja Rehabeam mencari nasihat yang lain. Nasihat yang kedua, Raja Rehabeam meminta dari
orang-orang muda yang di seusianya adik-adik, yang bahkan tidak mempunyai pengalaman apapun. Nah adik-adik, akhirnya orang-orang muda itu memberikan nasihat kepada Raja Rehabeam. Adik-adik tahu apa nasihatnya? Ya, nasihatnya adalah Raja Rehabeam harus memberikan peraturan yang lebih berat lagi, yang malah lebih menyiksa para rakyatnya lagi adik-adik. Nah, mendengar dua hal tersebut, mendengar dua nasihat yang sudah diberikan, Raja Rehabeam setuju dan memilih untuk melakukan nasihat yang kedua, yaitu malah memberatkan dan menambah beban rakyat Israel adik-adik. Nah, di akhir cerita, Raja Rehabeam bertemu lagi dengan Yerobeam dan memberikan jawabannya dan menegaskan bahwa peraturannya akan lebih diperberat lagi adik-adik. Nah, akhirnya orang-orang menjadi semakin tidak suka dengan Raja Rehabeam dan kerajaan Israel terpecah menjadi dua adik-adik, dan justru malah menyebabkan kerugian buat Raja Rehabeam itu sendiri adik-adik. Nah, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari loh adik-adik. Yang pertama adalah kita harus mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Nah, ada saatnya, ada kalanya kita harus mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Misalnya, kalian ada yang bingung nih, kalian ada yang mau lulus atau mau naik kelas, terus mau pindah sekolah. Nah, kalian bingung mau sekolah di mana. Nah, kalian bisa tanya atau meminta nasihat kepada orang tua, guru, atau teman-teman kalian, atau mungkin saudara-saudara kalian. Nah, hal tersebut dilakuin supaya kalian gak salah milih, supaya gak malah merugikan diri sendiri. Nah, atau mungkin contoh lain, di hari Minggu kalian diperhadapkan oleh dua pilihan, yaitu mendingan jalan-jalan dulu atau ibadah online dulu. Nah, kalau kalian salah milih, pastinya kalian akan memilih yang jalan-jalan dulu, dengan alasan ibadah online live kids di YouTube itu bisa dilakuin kapan aja. Nah, padahal ibadah live kids itu harus dilakuin jam 11 supaya bisa bersama-sama dengan teman-teman ibadah online live kids adik-adik. Atau mungkin contoh-contoh lain yang kecil, misalnya mendingan menyontek atau enggak ya, atau mungkin mendingan berbohong atau jujur. Nah, atau mungkin nih mendingan berkata kasar atau berkata yang baik-baik aja. Nah, di poin yang kedua yang bisa kita pelajari itu adalah ada beberapa hal atau beberapa orang yang memberikan nasihat yang baik dan memberikan nasihat yang tidak baik adik-adik. Jadi kalian harus waspada dan kalian harus hati-hati dalam memilih, supaya pilihan nasihat yang kalian pilih itu gak malah merugikan diri sendiri adik-adik. Nah, oleh karena itu kita memerlukan Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk selalu menyertai kehidupan kita. Nah, caranya gimana adik-adik? Yaitu dengan WPDA setiap hari, supaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus bisa menyertai dan memberikan jawabannya kepada kita, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak tersesat, supaya kita nggak salah milih adik-adik. Nah, yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kalau kita memilih nasihat yang baik, maka Tuhan Yesus akan menyertai dan menuntun hidup kita adik-adik menjadi lebih baik. Nah, kesimpulan dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi itu adalah kita perlu untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Karena ada saat-saatnya di saat kita bingung untuk memilih keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan, mau pilih yang A atau pilih yang B. Nah, di saat itulah kita memerlukan nasihat dari orang lain. Nah, terkadang ada nasihat yang baik dan nasihat yang tidak baik yang kita terima dari orang lain.
Nah, keputusan ada di tangan kita adik-adik. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang baik atau pilih yang tidak baik? Nah, oleh karena itu kita memerlukan Roh Kudus untuk tidak salah langkah, tidak salah milih dalam mengambil keputusan adik-adik. Nah, sekalipun untuk mendengarkan nasihat itu rasanya itu nggak mudah. Kita memerlukan kerendahan hati karena nggak mudah adik-adik. Tapi kalau kita mau terus belajar untuk mendengarkan nasihat, untuk melakukan nasihat yang baik, maka percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita dan Tuhan akan melimpahkan berkatnya atas kehidupan kita. Hafalan hari ini, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, supaya apa yang sudah kita dengar tadi itu tidak masuk melalui kuping kiri lalu keluar kuping kanan. Supaya apa yang sudah kita dengarkan firman Tuhan tadi itu kita dapat renungkan tiap hari dari pagi, siang, dan malam, dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami walaupun di rumah masing-masing. Ya Tuhan, pada hari ini kami sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita harus mau memiliki hati untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Serta juga kita harus dapat memiliki hikmat untuk memilih nasihat yang baik. Ya Tuhan, kiranya apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dapat mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk terus mau mendengarkan nasihat dan melakukan nasihat yang baik yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami supaya kita mau belajar dengan dengaran, dengan nasihat dari orang lain, dan melakukan nasihat yang baik. Selain itu juga biar Tuhan Yesus yang tolong kita supaya kita mau konsisten untuk melakukan WPDA pada Engkau, supaya kita bisa menerima perkataan-perkataan yang dari Tuhan melalui WPDA yang kita lakuin. Tuhan Yesus, ini doa kami serahin kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Nah adik-adik, selesai sudah firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dikit News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semuanya, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti memberkati ya. Oh iya, kakak mau kasih 2 pengumuman nih. Pengumuman pertama, jangan lupa hari Kamis ini akan ada Living Word Kids jam 10. Ingat ya,
jam 10. Kemudian pengumuman kedua, untuk papa mama dan adik-adik yang sedang mencari sekolah Kristen di kota Bogor ini bisa langsung menghubungi sekolah Tunas Harapan melalui media sosial Tunas Harapan. Atau bisa juga nih tanya-tanya lewat media sosialnya Live Kids. Yuk kita saksikan profil sekolah Tunas Harapan. Oh iya, ada promo menarik nih pastinya adik-adik. Ayo segera tanya-tanya dan daftar langsung ke sekolah Tunas Harapan. Sekian pengumuman hari ini dan bye-bye.